Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai suku Batak, khususnya Batak Toba. Nah, jadi sebelum kami melanjutkan untuk memaparkan hasil dari diskusi kami, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas segala berkat karunia-Nya kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Nah, jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu atas tugas yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Nah, jadi saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Emil Farida Bultom, kemudian Agnes Novalina Naibaho, Angelina Novita Barbun, dan Lydia Angelita Lumbantoruan. Nah, jadi saya juga sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai asal-usul suku Batak. Nah, sebenarnya banyak versi atau pendapat-pendapat lain yang mengatakan asal-usul suku Batak. Jadi kami merangkum dari berbagai sumber yang mengatakan, salah satunya yang mengatakan bahwa suku Batak adalah penduduk asli di Provinsi Sumatera Utara. Seorang Batak secara khusus terdiri dari 6 subsuku, yaitu Karo, Simalungun, Pakpak, Toba, Angkola, dan Mandailing. Menurut Tarombo atau dongeng-dongeng suci yang masih berkembang di daerah Batak sampai saat ini menceritakan bahwa orang Batak Toba merupakan sumber dan asal-usul semua subsuku Batak di Sumatera Utara. Jadi orang Batak berasal dari satu nenek moyang yang bernama Si Raja Batak yang pada masa purba tinggal di Pulau Samosir. Dalam cerita-cerita suci dari banyak suku di dunia, nenek moyang atau leluhur satu suku bangsa tersebut biasanya disamakan dengan dewa pembawa adat atau cultural hero. Dan menurut para ahli mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Cianjur mula-mula sebelah barat Pangururan di pinggiran Danau Toba dan menetap di sana. Nah, itu dari berbagai sumber yang kami temukan. Nah, ada juga yang kami baca dari dokumen lain yang mengatakan bahwa suku Batak itu awalnya ada karena adanya peperangan dari kerajaan Kola di India yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1024. Nah, pada masa itu si Raja Batak atau Raja Sisimangaraja yang ke-12 ikut membantu perjuangan dari kerajaan Sriwijaya, karena kerajaan Sriwijaya pada masa itulah yang menguasai wilayah Nusantara. Nah, akibat dari penyerangan dari kerajaan Kola ini, kerajaan Kola ini Raja Batak atau Raja Sisimangaraja yang ke-12 dan rombongannya itu terdesak hingga sampai ke pedalaman sebelah barat Pangururan di tepian Danau Toba. Di kaki bukit yang bernama Pusuk Buhit, dan mereka menetap di sana. Nah, jadi disinilah awalnya suku Batak itu ada. Nah, itu dari dokumen lain yang kami temukan. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam materi lokasi Kabupaten Samosir dan keadaan lingkungannya. Kabupaten Samosir adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Samosir ini terletak di 20-24 menit sampai 20-25 menit lintang utara dan 980-21 menit sampai 990-55 menit bujur timur. Dan secara administratif, Kabupaten Samosir itu terletak di antara beberapa kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumang Asumbitan dan Kabupaten Tapanuli Utara, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat.
Selanjutnya kita masuk ke dalam materi lingkungan alam Kabupaten Samosir. Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Samosir ini terdapat banjir bebatuan yang pada umumnya itu berasal dari material gunung berapi yang telah ada sejak beribu tahun yang lalu. Selain itu, banyak ditemui kandungan tanah diatomea pada lapisan atas yang jenis tanahnya ini sangat cocok dalam bahan baku untuk pembuatan kegiatan industri. Namun diperlukan juga pengkajian atas tanah ini mengenai apa saja bahan fisik maupun bahan kimia yang terdapat dalam kandungan tanah ini. Selain dari bebatuan yang berasal dari material gunung berapi, ada juga jenis batu yang lain seperti batu sirtu atau pasir batu dan batu kapur yang sangat cocok digunakan dalam konstruksi bangunan. Flora dan fauna di Kabupaten Samosir. 1. Flora atau tumbuhan. 1. Kopi, 2. Rias, 3. Jarango, 4. Pahit-pahit, 5. Pinus, 6. Ingul, 7. Suhat, 8. Hariara, 9. Terong Belanda, dan lain-lain sebagainya. 2. Fauna atau hewan. 1. Terenggiling, 2. Monyet, 3. Siamang, 4. Kerbau, 5. Ikan batak, dan lain-lain sebagainya. Metode demografi. Kabupaten Samosir dengan luas daratan 1444,25 km persegi. Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 121.594 jiwa, terdiri dari 60.384 penduduk laki-laki atau 49,66% dan 61.210 penduduk perempuan atau 50,34%, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,65 dan angka kepadatan penduduk mencapai 84,19 jiwa per kilometer persegi. Metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir ialah 1. Sensus penduduk yang terdiri dengan sensus de jure dan sensus de facto. 2. Registrasi penduduk. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Sistem pencaharian. Orang Batak bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi. Orang Batak Toba memiliki tanah panjainan, tanah pauseang, dan tanah parbagian. Mereka menggarap tanah itu seperti menggarap tanahnya sendiri, tetapi tak dapat menjualnya tanpa persetujuan pemilik tanah tersebut. Peternakan juga salah satu mata pencarian suku Batak, antara lain peternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Peternakan ikan dilakukan sebagian penduduk di sekitar Danau Toba. Sektor kerajinan juga berkembang, misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu, tembikar, yang ada kaitannya dengan pariwisata. 2. Bahasa. Bahasa Batak Toba yaitu salah satu bahasa kawasan yang terutama dipertuturkan di kawasan sekitar Danau Toba dan sekitarnya, meliputi Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Contohnya ialah Ubak Nisude Sahid Roha Nasona, yang artinya obat segala penyakit adalah hati yang gembira. Selanjutnya ada sistem teknologi. Sistem teknologi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada alat-alat produktif. Masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, seperti cangkul, bajak, traktor, tongkat tunggal, sabit atau sesabit. Selanjutnya ada pakaian. Pakaian adat Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional, mulai dari bagian atas sampai bawah. Pakaian adat pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan, bagian atas disebut hoba-hoba dan bagian bawah disebut haen. Untuk perhiasan untuk perempuan ada yang disebut borgut atau kalung, golang atau gelang, cincin atau cincin, ating-ating atau anting, ada juga sanggul untuk rambut. Perhiasan untuk laki-laki ada borgut. Borgut yang ini berbeda dengan borgut perempuan. Ada tas sandang, tunggal penaluan, titin atau juga disebut cincin, atau juga dalam bahasa Indonesianya disebut dengan cincin. Selanjutnya ada senjata. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit. Pisau ini sejenis belati. Yang kedua
ada pisau gajah dompak, yaitu sejenis sembilah keris yang panjang. Selanjutnya ada hujur, sejenis tombak. Selanjutnya ada podang, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesianya itu pedang, yaitu sejenis pedang panjang. Selanjutnya alat musik. Alat musik masyarakat Batak Toba ada gerantung, teganing, gondang, sarune, ogung. Selanjutnya ada makanan. Makanan khas masyarakat Batak Toba ada ikan arsik, naniura, mie gomak, sambal tuk-tuk, sesagun, dalini horbo atau susu kerbau, nati nombur. Selanjutnya ada agama atau religi. Dalam masyarakat Batak Toba sudah berkembang bermacam agama seperti Kristen, Protestan, Katolik, Islam. Meskipun demikian, masyarakat Batak masih mempercayai kepercayaan adat seperti tentang proses awal penciptaan dan seperti tentang jiwa roh dan dunia akhirat. Hal itu terlihat dari upacara-upacara adat yang dilakukan masyarakat Batak Toba. Selanjutnya ada organisasi sosial. Sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal, yaitu menurut garis keturunan ayah. Dari sistem tersebut terbentuk organisasi marga. Sistem kekerabatan di dalam masyarakat Batak Toba merupakan hal yang sangat penting dan mampu berperan dalam menentukan perilaku hidup orang Batak Toba, yaitu dalihan natolu. Hal yang paling utama dalam sistem kekerabatan yang menjadi dasar terbentuknya organisasi marga yaitu bisa berupa kelompok dengan sabutuha. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian ada seni tari, seni patung, seni musik, dan vokal. Seni tari dalam masyarakat Batak Toba disebut dengan tortor yang biasanya dilakukan pada acara tertentu seperti pernikahan, kematian, upacara lainnya. Pada umumnya, tari tortor diiringi dengan alunan musik gondang. Seni patung. Seni patung yang terkenal di masyarakat Batak Toba adalah patung Sigale-gale yang melambangkan arti keindahan, kegelisahan, dan pandangan hidup. Seni musik dan vokal. Andung merupakan salah satu bentuk seni musik dan sastra yang berkembang di masyarakat Batak Toba. Ada gondang, ada ogung. Sistem pengetahuan. Masyarakat suku Batak Toba juga menguasai konsep pengetahuan yang berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut sangat penting artinya dalam memudahkan keseharian mereka, seperti makan, minum, pengobatan. Ilmu pengetahuan masyarakat Batak Toba dalam hal meramu, seperti tumbuh-tumbuhan, menjadi obat tradisional seperti kunyit dan jahe. Pengetahuan lainnya tentang alam yaitu mengetahui jalan bulan dan bintang, serta mempercayai adanya hukum alam pada setiap manusia. Masyarakat Batak Toba juga mengenal partaonan yang merupakan ilmu pengetahuan tentang tahun. Dalam tahun Batak ada 12 bulan yang disebut Sipaha, yaitu Sipaha Sada adalah bulan pertama, Sipaha 2 adalah bulan kedua, Sipaha Tolu adalah bulan ketiga, Sipaha 4 adalah bulan keempat, Sipaha 5 adalah bulan kelima, Sipaha 6 adalah bulan keenam, Sipaha Pitu adalah bulan ke-7, Sipaha Walu adalah bulan ke-8, Sipaha Sia adalah bulan ke-9, Sipaha 10 adalah bulan ke-10, Li adalah bulan ke-11, Hurung adalah bulan ke-12. Perbintangan serta peredaran bulan dan matahari itu menentukan arah mata angin, sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Maka pengamatan untuk semua itu adalah paling utama pada kegiatan sehari-hari. Mata angin dalam masyarakat Batak Toba yaitu Purba artinya timur, Anggoni artinya tenggara, Dasikna artinya selatan, Nariti artinya barat daya, Pastima artinya barat, Manabia artinya barat laut, Utara artinya utara, Sana artinya timur laut. Pembagian 8 arah mata angin dalam Batak Toba disebut Desa Nawalu. Akan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai suku Batak, khususnya Batak Toba. Saya sebagai moderator sekalian perwakilan dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan bagi para pendengar atau yang sudah menonton video ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan
kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.